Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriana Risna Astuti dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait kegiatan pimpinan atau bisa kita sebut daily agenda. Tujuan pembelajaran kita kali ini nanti diharapkan anak-anak mampu memahami pengelolaan administrasi umum, khususnya yang terkait dengan pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pertama-tama, kita perlu tahu apa itu agenda pimpinan. Jadi, agenda kerja pimpinan merupakan keprotokolan yang mengatur kegiatan-kegiatan kerja seorang pimpinan dalam rangka menciptakan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Seperti yang kita ketahui, kalau semua keputusan di perusahaan itu ditentukan oleh pimpinan. Jadi, untuk mengefisienkan waktu pimpinan, kegiatan-kegiatan pimpinan itu harus diatur sedemikian rupa supaya setiap kegiatan menjadi terarah. Sebagai sekretaris pimpinan, kita harus menyusun agenda kerja pimpinan ini dengan cermat supaya tidak mengganggu aktivitas lain yang harus dikerjakan oleh pimpinan. Seorang pimpinan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai macam agenda kerja sesuai jabatannya. Agenda kerja pimpinan biasanya memiliki banyak kegiatan yang memerlukan kehadiran dan peran pimpinan di luar kegiatan rutin yang dilakukan di kantor. Maka, agenda kerja pimpinan adalah agenda yang mencantumkan segenap kegiatan pimpinan di dalamnya, termasuk semua janji, rapat, pertemuan dengan relasi, atau yang lainnya. Salah satu tugas sekretaris adalah mengatur agenda kerja pimpinan. Seorang sekretaris harus cermat dan teliti dalam menyusun agenda kerja pimpinan agar pimpinan dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Kemudian, apa fungsi menyusun agenda kerja pimpinan? Yang pertama, membantu pimpinan memanfaatkan waktu dengan baik. Ketika pimpinan mempunyai jadwal yang terstruktur, pimpinan bisa mengalokasikan waktu sesuai prioritas sehingga tidak ada tugas atau tanggung jawab pimpinan yang terabaikan. Yang kedua, membantu pimpinan menyelesaikan tugas-tugasnya secara efektif. Agenda yang terencana memungkinkan pimpinan untuk menyelesaikan tugas secara lebih terarah dan sistematis. Jadi, setiap tugas bisa dijadwalkan dengan baik dan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai tujuan. Fungsi yang ketiga yaitu membantu pimpinan melaksanakan kegiatan lain yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan agenda yang tersusun, pimpinan dapat memastikan setiap kegiatan, baik yang bersifat pokok maupun bersifat penunjang, bisa dijalankan sesuai porsi dan tanggung jawabnya. Ini juga memudahkan koordinasi dengan staf lain dan menghindari kegiatan yang tumpang tindih. Dari ketiga fungsi tersebut, bisa disimpulkan bahwa fungsi agenda kerja pimpinan adalah untuk mengelola kegiatan pimpinan, yang membuat seorang pimpinan dapat melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan rutin tanpa menghambat tugas penting lainnya. Terdapat dua jenis agenda kerja pimpinan yang disusun oleh sekretaris. Yang pertama, jadwal kerja pimpinan. Jadwal kerja pimpinan ini berisi kegiatan-kegiatan atau tugas pimpinan yang berhubungan dengan manajerial di kantor. Yang kedua, ada jadwal perjalanan dinas pimpinan. Jadwal ini mencakup kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan selama pimpinan melakukan perjalanan dinas, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadwal kegiatan pimpinan harus diatur sebaik mungkin oleh sekretaris, mengingat banyaknya kegiatan yang akan dihadiri oleh pimpinan. Seorang sekretaris harus mampu membuat skala prioritas kegiatan yang akan dihadiri oleh pimpinan. Dalam membuat skala prioritas, sekretaris dapat mengacu kepada dua hal. Pertama, berdasarkan urutan surat masuk. Artinya, jadwal kegiatan pimpinan dibuat berdasarkan surat permohonan yang masuk dengan memperhatikan isi surat, terutama mengenai waktu, tempat pelaksanaan, serta jenis kegiatan yang harus dihadiri oleh pimpinan. Jika pada tanggal tertentu telah diisi dengan kegiatan lain, maka kegiatan yang baru datang akan diabaikan atau menunjuk pejabat lain yang dapat mewakili pimpinan. Sebagai contoh, pada jadwal kegiatan telah tercantum kegiatan pimpinan untuk peresmian cabang baru. Kemudian, ada surat masuk lain yang isinya tentang suatu kegiatan rapat dinas dengan unit kerja pemasaran. Maka, alternatif yang dapat dilakukan adalah membatalkan acara peresmian cabang baru dengan menunjuk pejabat lain sebagai wakilnya atau sebaliknya.
Yang kedua ada berdasarkan tingkat kepentingan. Sekretaris akan menyusun terlebih dahulu daftar-daftar kegiatan, kemudian pimpinan akan melakukan seleksi kembali. Proses seleksi ini didasarkan kepada jenis kegiatan yang dirasa penting oleh pimpinan dan kegiatan yang kurang penting akan ditinggalkan atau menunjuk perwakilan untuk menghadiri. Untuk memudahkan mengingat dan mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pimpinan, sekretaris dapat menyusun kegiatan sesuai dengan jangka waktu tertentu, baik itu harian, mingguan, maupun bulanan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sekretaris ketika menyusun agenda pimpinan. Yang pertama, menerima dan menghimpun informasi. Sekretaris harus mengumpulkan informasi yang relevan dan pastikan data yang diterima akurat serta prioritasnya jelas. Informasi ini bisa berasal dari surat masuk, telepon masuk, maupun perintah atasan. Ketika menyusun jadwal kegiatan, pilih periode yang memudahkan pimpinan ketika melihat jadwal kerjanya, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Dan jangan lupa, pastikan seluruh detail kegiatan telah masuk ke dalam agenda kerja pimpinan. Ketika ada yang menanyakan tentang kegiatan pimpinan, sekretaris harus bisa menjawab pertanyaan terkait kegiatan. Sekretaris harus memberikan penjelasan yang lengkap tentang setiap kegiatan pimpinan dan siap memberikan klarifikasi jika diperlukan. Seorang sekretaris harus mengingat setiap kegiatan pimpinan. Sekretaris harus menggunakan sistem pengingat yang efektif untuk memastikan pimpinan tidak akan melewatkan kegiatan. Untuk menggunakan fitur pengingat, sekretaris bisa menggunakan aplikasi Google Calendar dengan banyak manfaat di dalamnya. Dan yang terakhir, sekretaris harus selalu update tentang kemungkinan perubahan agenda pimpinan. Agenda yang disusun ini harus bersifat fleksibel dan setiap ada perubahan harus selalu mengkomunikasikan kepada pimpinan. Selanjutnya, kita beranjak kepada penyusunan agenda kegiatan pimpinan. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh sekretaris ketika menyusun jadwal kegiatan pimpinan. 1. Merekap semua kegiatan yang bersifat insidental. Insidental berarti tidak dilaksanakan rutin atau berulang dalam waktu yang sama, seperti rapat, janji temu, perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan sosial. Jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan berulang, maka sekretaris tidak perlu menunggu informasi baru. Misalkan saja pada tanggal 25 akan diadakan rapat evaluasi perusahaan, yang berarti setiap tanggal 25 di setiap bulannya, perusahaan akan mengadakan rapat evaluasi yang akan dihadiri oleh pimpinan. Yang kedua, untuk memudahkan sekretaris sebaiknya menyusun jadwal mingguan terlebih dahulu untuk dapat menyusun secara tepat jadwal harian pimpinan dan untuk mengetahui jadwal dalam minggu-minggu tertentu. Yang ketiga, yaitu mengkoordinasikan dengan staf lain. Artinya, sekretaris harus menyesuaikan dan menyelaraskan kegiatan pimpinan dengan tugas staf sekretariat lainnya supaya tercapai pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. Contohnya ketika akan mengadakan rapat, sekretaris perlu tahu kapan rapat akan dilaksanakan, bahan apa saja yang akan diperlukan oleh pimpinan saat rapat, dan siapa saja staf yang akan diundang ke dalam rapat tersebut dan bagaimana cara konfirmasinya. Yang terakhir, sekretaris harus melakukan pengawasan, yaitu mengawasi pengaturan jadwal yang telah dibuat apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan. Misalkan terdapat perubahan rencana, bagaimana cara sekretaris mengoreksi jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tersebut. Setelah penjelasan yang cukup panjang, sampailah kita kepada kesimpulan. Kesimpulannya, agenda kerja pimpinan merupakan bagian dari kegiatan keprotokolan yang mengatur kegiatan seorang pimpinan dalam rangka menciptakan perusahaan yang efektif dan efisien. Di dalamnya tercantum segenap kegiatan pimpinan, yaitu semua janji, rapat, pertemuan dengan relasi, dan sebagainya.
kerja pimpinan dibagi menjadi dua, yakni jadwal kerja pimpinan dan jadwal perjalanan dinas pimpinan. Kemudian, fungsi utama agenda kerja pimpinan adalah untuk mengelola kegiatan pimpinan secara efektif sehingga tidak ada kegiatan yang terlewat. Sekian penjelasan dari saya. Jika anak-anak memiliki pertanyaan, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.